Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa saudara sudah menunggu-nunggu jam 9. Jadi pagi hari ini kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari ajak seluruh keluarga, kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mengajak kita semuanya, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Buat kasih anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih setia menyertai kami. Sampai detik ini Tuhan kami boleh bernafas. Kami mengucap syukur Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu atas setiap kami. Tuhan Yesus, kami memulai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang hadir Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kita memuji Tuhan. Angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit,
Tuhan. Amin. Haleluya, saudara, kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh. Bila setiap kita pagi hari ini boleh merasakan hadirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan dan Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, kita lebih lagi memuji Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau ciptakan segalanya.
boleh kuat ya Bapa, hanya karena Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami boleh melewati hari demi hari saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik atas kami Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kami terus menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, sebab Kau layak kami sembah Engkau. Terima kasih Engkau sayang Engkau.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Saya sungguh yakin bahwa saudara-saudara semua yang di rumah sudah mempersiapkan diri saudara untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Bahkan firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau hidup dipandang oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini sebelum saya melanjutkan dengan isi khotbah saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita bersatu hati, kita berdoa. Sebelum kita memulai, kita minta Tuhan mengurapi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur pagi hari ini, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan, waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kami. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Untuk terus kami berjalan bersama Roh Kudus. Supaya pada akhirnya kami sampai di tempat tujuan yang Tuhan sudah targetkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Biarlah pagi hari ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, urapi kami ya Tuhan, supaya kami mampu menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang berbahagia di rumah, mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita, fokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Saudara, pada waktu kita sedang melakukan pendekatan kepada seseorang, tentunya kita mulai belajar untuk mengenal orang tersebut. Kita harus belajar tambah hari, tambah mengerti apa yang menjadi kesukaan daripada orang yang kita sedang coba untuk mendekat. Dan apa yang orang ini tidak suka. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, saudara harusnya bisa membangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Di mana saudara mulai belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang dia tidak suka. Apa yang menjadi kebencian bagi Tuhan. Dan apa yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Pendekatan kita untuk mengerti akan Tuhan kita Yesus Kristus membutuhkan waktu. Dan kita akan terus dari hari demi hari akan mengerti akan karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada waktu kita membaca kitab Amsal, pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, kita akan melihat di situ bahwa ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dan pagi hari ini izinkan saya untuk bisa kita sama-sama mengupas kebenaran firman Tuhan ini. Di situ yang pertama dikatakan apa yang menjadi perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama adalah mata sombong. Mata sombong berbicara tentang pandangan
cara pandang kita kepada sesuatu. Sesuatu itu bisa sebagai objek. Objek itu boleh menjadi orang, atau bisa menjadi barang, atau juga menjadi binatang. Pokoknya cara pandang kita kepada sesuatu. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar bagaimana harusnya kita memandang objek yang ada di hadapan kita. Karena kalau kita bicara mengenai mata sombong, itu bicara mengenai orang yang tinggi hati. Orang yang menganggap remeh orang-orang di sekitarnya. Orang yang merendahkan orang lain karena kesombongannya. Orang yang tidak bisa menganggap orang lain itu lebih pintar dari dirinya. Orang yang memiliki mata sombong yaitu orang yang tidak suka direndahkan, tapi yang kesukaannya meninggikan dirinya sendiri. Dan ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab atau firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup di dalam kesombongan. Karena mata sombong itu adalah tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan dikatakan mata sombong adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah perkara yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan lebih baik kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena pada waktu kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, maka kita tidak akan hidup di bawah berkat. Kita tidak akan hidup diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita akan hidup di bawah kutuk. Kita tidak akan menikmati penggenapan akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tahukah bahwa orang yang sombong itu selalu ingin merendahkan orang lain. Selalu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Selalu merasa bahwa dirinya lebih bisa daripada orang lain. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma ayat yang pertama, kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai yang ke-32, dikatakan Allah tidak suka dengan orang sombong dan orang yang tinggi hati. Bayangkan saudara, Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan orang yang tinggi hati. Jadi Tuhan tidak pernah menganjurkan supaya kita ini sebagai anak-anaknya untuk hidup dengan kesombongan. Kalau saudara baca di kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ke-9, firman Tuhan juga mengajarkan bahwa keselamatan yang kita terima ini bukan karena usaha kita sendiri. Tapi ini adalah pemberian Allah cuma-cuma karena iman dan percaya, karena kasih karunia Allah. Dengan iman kita percaya, maka kita diselamatkan dan kita menerima kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Semuanya ini karena Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23 berbicara mengenai buah roh. Kalau saudara mau hidup dipimpin oleh roh, maka saudara akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan saudara. Pada waktu saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara tidak bisa lagi berlaku sombong. Karena pada waktu saudara mau berlaku sombong, rasanya ada sesuatu yang bicara di dalam hati saudara, jangan sombong. Karena hidup kamu bukan karena milikmu sendiri, tapi kamu sudah menjadi milik Allah. Dan Allah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk hidup di dalam kesombongan. Jadi, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita pada waktu kita hidup dipimpin atau dikendalikan oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kerendahan hati. Tidak dengan kesombongan. Karena orang yang sombong itu tidak banyak disukai oleh orang-orang lain.
orang yang sombong pasti tidak disukai. Tidak disukai oleh Allah dan juga tidak disukai oleh manusia. Karena kesombongan itu menghambat berkat Tuhan untuk dinikmati di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita harus belajar untuk tidak hidup di dalam kesombongan. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, kita harus hidup seperti apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Dengan menanggalkan kealahannya, dia menjelma menjadi manusia. Supaya saudara dan saya boleh mendapatkan keselamatan. Saudara yang berbahagia, orang yang sombong tentunya tidak pernah mengandalkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia mengandalkan kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Pokoknya saya bisa, saya sanggup dengan kekuatan saya sendiri, dengan akal pikiran saya sendiri. Tapi dia lupa bahwa kita ini semua adalah ciptaan Allah. Bahwa kita ini ada di bawah kendali Allah kita yang hidup. Jadi kalau saudara hidupnya bergantung kepada Allah, maka saudara adalah orang-orang yang hidupnya dengan rendah hati. Tetapi pada waktu saudara hidup dengan kekuatan saudara sendiri, dengan kemampuan saudara sendiri, dengan usaha saudara sendiri, maka saudara menyombongkan diri saudara. Saudara yang saya kasihi, di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi orang yang sombong tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang sombong mengasihi dirinya sendiri lebih daripada dia mengasihi orang lain. Itulah orang yang sombong. Dia mementingkan dirinya sendiri lebih daripada mementingkan orang lain. Jadi kita harus hidup sepadan, berpadanan dengan Injil Kristus. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang menjadi kebencian atau perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah lidah dusta. Saya buka kamus bahasa Indonesia. Dusta itu apa sih artinya? Dusta itu artinya itu bohong. Jadi kalau saudara suka berbohong, saudara masuk di dalam klasifikasi daripada orang-orang yang suka berdusta. Lidah dusta berbicara tentang perkataan yang tidak didasari oleh kebenaran. Atau perkataan yang tidak apa adanya. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi perkataan-perkataan yang sembarangan, perkataan-perkataan yang memutar balik keadaan yang sebenarnya. Dan ini juga menjadi kekejian di mata Tuhan. Ini yang menjadi perkara yang dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan agar kita orang percaya tidak berbohong. Tetapi apabila ya, katakan ya. Dan kalau tidak, katakan tidak. Selebih daripada itu adalah pekerjaan si iblis. Kalau kita melihat dari kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-37, saudara bisa membaca di situ. Firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau saudara mulai berbohong, berarti ide saudara itu datang dari si iblis. Iblis yang berbisik di dalam telinga saudara. Iblis yang berbisik di dalam hati saudara untuk saudara mengatakan hal-hal yang bohong. Hal-hal yang tidak benar. Karena kalau saudara mengatakan hal-hal yang benar,
saudara mengatakan hal-hal yang dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu mengajarkan kepada kita supaya kita berkata-kata yang benar. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan juga mengajarkan bahwa di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mencintai hidup. Saudara mensyukuri kehidupan saudara. Saya juga mensyukuri kehidupan saya yang Tuhan sudah berikan. Keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita adalah orang-orang juga yang mau melihat hari-hari baik. Kalau saudara hidup tanpa perkataan dusta atau perkataan-perkataan yang dipenuhi oleh kebohongan, maka saudara akan melihat hari-hari baik di dalam kehidupan saudara. Hari-hari baik itu di mana hari-hari saudara lalui dengan sukacita, walaupun pekerjaan saudara mungkin berat, walaupun kehidupan saudara banyak tekanan, tapi semuanya itu saudara akan lalui dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan Yesus, sehingga saudara merasakan damai sejahtera. Saudara merasakan kekuatan yang baru diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara. Ada jalan keluar di dalam Kristus Yesus. Ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin sedang putus asa hari-hari ini, menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu. Jangan putus asa. Berdoa terus di dalam Yesus Kristus. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan kelegaan bagi saudara. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi pada waktu saudara datang kepada Tuhan dengan apa adanya, maka saudara akan mendapatkan kelegaan yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kita. Tapi hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kepada kita. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia ini banyak orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Banyak juga anak-anak Tuhan yang memakai istilah-istilah white lies, ya, atau kita melakukan kebohongan atau mengucapkan kata-kata dengan bohong karena untuk demi kebaikan. Tidak ada itu. Firman Tuhan mengatakan orang yang suka berbohong itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya white lies, ya, bohong putih atau bohong demi kebaikan. Tidak ada. Kalau bohong ya bohong. Dan kebohongan itu datang dari si jahat. Dan si jahat itu adalah iblis. Jadi kalau saudara banyak berbohong, berarti saudara banyak mendengar suara iblis daripada saudara mendengar suara Tuhan. Yang pasti akan mengajarkan saudara untuk hidup benar, untuk hidup tidak berbohong, tapi mengatakan apa yang ya katakan ya dan tidak katakan tidak. Saudara yang berbahagia, orang yang suka berbohong pasti akan merugikan orang lain. Pasti akan menyepelekan orang lain. Pasti akan menyusahkan orang lain. Bahkan mungkin akan merenggut atau mengancam kehidupan orang lain. Kalau saudara ada di dalam situasi di mana saudara terjepit, dan rasanya saudara dipaksa untuk berbohong, apakah saudara akan melakukan hal yang berbohong atau saudara melakukan apa adanya, mengatakan sebenarnya? Banyak pertimbangan yang
yang harus kita lakukan, tetapi kita harus ingat akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengajar kita untuk mengatakan yang benar. Walaupun kita harus menanggung akibatnya, walaupun kita harus berani bayar harga, tetapi pada waktu saudara mengatakan yang benar, saudara berkenan di mata Tuhan. Tapi saudara dibenci di mata manusia. Lebih baik kita dikasihi oleh Tuhan daripada kita dikasihi oleh manusia, tapi kita dibenci oleh Tuhan. Saudara, banyak hari-hari ini orang tidak bisa mempertahankan kebenaran di dalam hidupnya karena himpitan yang begitu berat. Ya. Tetapi pada waktu kita ada di dalam satu situasi dan kondisi yang begitu menekan, kita harus lari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia siap memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Di mana manusia tidak bisa menolong kita. Tapi Tuhan kita setiap saat akan memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Karena Dia Tuhan kita yang hidup. Dia Tuhan kita yang baik. Jadi jangan lari kepada manusia. Lari kepada Tuhan. Sebab Dialah pertolongan kita yang setia. Dia yang terus-menerus berdoa bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang pertama, perkara yang dibenci Tuhan adalah mata sombong. Yang kedua adalah lidah dusta. Dan yang ketiga adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa sama artinya dengan pembunuh. Orang yang melakukan pembunuhan. Karena dia merenggut nyawa orang yang tidak berdosa. Atau dia menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita harus terus-menerus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya hati kita ada damai sejahtera. Ada jaminan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang akan terus menuntun langkah kita. Saudara-saudara, setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Itu bukan kata saya. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu mengecek, harus selalu berkonsultasi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah ini boleh saya lakukan Tuhan? Apakah yang akan saya lakukan ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah apa yang saya akan lakukan ini bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara yang berbahagia, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, setiap orang berarti saudara dan saya. Apabila kita membenci saudara kita, tidak hanya saudara kita, tidak hanya saudara kandung kita, tidak hanya saudara seiman kita, tetapi orang yang kita tidak kenal. Apabila kita membenci mereka, itu sama dengan seorang pembunuh. Berarti kalau saudara membenci seseorang dan saudara masih menyimpan sakit hati ya, terhadap seseorang, maka saudara menjadi pembunuh. Oleh karena itu kita harus
lebih banyak melepaskan pengampunan. Jangan pernah menyimpan sakit hati. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Karena itu menjadi perkara yang dibenci oleh Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa tidak hanya kita membunuh secara fisik. Kalau saudara membunuh secara fisik, pasti saudara langsung diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Dan nanti saudara akan disidang dan dijatuhi hukuman. Dan saudara akan berakhir di tempat yang paling tidak kita sukai, yaitu di penjara. Tetapi di lain sisi, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu kita membenci saja, tidak secara fisik kita membunuh saudara kita atau orang yang di sekeliling kita atau orang lain yang kita tidak kenal. Itu sama juga kita membunuh. Oleh karena itu, kita harus melepaskan pengampunan. Kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Dan orang yang membenci saudaranya, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di 1 Yohanes 3 ayat 15 bagian B. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara juga menerima hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu akan kita pergunakan pada waktu kita naik ke surga. Jadi kalau saudara menjadi seorang pembunuh karena saudara membenci orang lain, saudara menyimpan sakit hati terhadap orang lain, berarti saudara tidak memiliki hidup yang kekal. Yang akan saudara pakai pada waktu saudara kembali kepada rumah Bapa di surga. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa pada waktu kita mempunyai ketersinggungan dengan seseorang, jangan kita membiarkan persoalan ini berlarut-larut di dalam kehidupan kita. Karena ini akan membuat suatu ganjalan di dalam hati kita. Dan apabila kita mempunyai sesuatu kebencian terhadap orang lain atau seseorang, maka itu juga akan menghambat berkat Tuhan untuk tercurah dalam kehidupan kita. Karena saudara mempunyai ganjalan dalam hati saudara. Karena Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita polos? Apakah hati kita murni di hadapan Tuhan? Tapi pada waktu saudara menyimpan kebencian terhadap seseorang, menyimpan kepahitan, dan belum mengampuni orang dengan bebas, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, berarti saudara tidak akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, pagi hari ini kita harus belajar bagaimana kita bisa mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus mempunyai kehendak untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Berarti kalau orang yang mempunyai kehendak untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, dia akan terus berusaha. Setiap hari dia akan terus berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan mengubah karakter-karakter manusia lama kita. Akan kita tanggalkan. Bukan dengan kuat gagah kita, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan yang terus-menerus menyucikan kehidupan kita. Supaya pada akhirnya kita akan seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara,
Mungkin kehidupan kita masih jauh daripada sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tetapi kita ini sedang disempurnakan terus. Pada waktu saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pada waktu saudara melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati saudara. Pasti saudara akan merasakan sesuatu yang tidak benar. Sehingga saudara akan cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Supaya saudara tidak hidup di dalam kutuk, tetapi hidup di dalam kemerdekaan Tuhan. Berarti kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kalau kita hidup di dalam bimbingan daripada kuasa Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan mengikuti kedagingan kita. Maka hidup kita akan beda dengan hidup orang dunia. Bahkan kehidupan kita akan terus diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan hidup mengikuti kehendak Roh Kudus. Kita tidak akan mengikuti kehendak daging. Kalau kita hidup mengikuti kehendak daging, maka kita akan binasa, saudara. Tetapi pada waktu saudara hidup mengikuti kehendak Roh Kudus, maka saudara akan menikmati kebahagiaan yang dunia ini tidak bisa berikan kepada saudara dan saya. Banyak jalan yang harus kita tempuh, saudara. Tapi hanya satu jalan, yaitu jalan kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Oleh karena itu, pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara yang mungkin belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Dan Dia akan mengubah kehidupan saudara. Dia akan memberikan kepada saudara kehidupan yang kekal. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini sudah begitu jauh hidup dari Tuhan, begitu jauh hidup dari kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia itu Tuhan yang penuh kasih. Tangannya senantiasa terbuka bagi saudara dan saya untuk kembali merangkul kita yang sudah jauh daripada Tuhan dan kembali hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, apakah saudara merindukan kehidupan yang dipenuhi oleh kebahagiaan yang ada di dalam hati saudara? Tidak dengan kebahagiaan yang sementara sifatnya yang ada di dunia ini. Tetapi saudara memerlukan kebahagiaan yang total. Kebahagiaan yang abadi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi saudara-saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara, apapun goncangan yang saudara alami dan hadapi hari-hari ini, jangan lepaskan Tuhan Yesus dari kehidupan saudara. Tetapi terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Terus berpegang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia tidak akan melepaskan saudara. Pada waktu saudara berjalan bersama Dia, saudara akan mengalami penggenapan akan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang sudah kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara kecewa dengan Tuhan, saudara rugi. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dia itu Tuhan yang penuh kasih. Mungkin saudara kecewa karena apa yang saudara doakan, saudara tidak mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Tuhan mempunyai reason kenapa sampai saat ini mungkin doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibereskan di dalam kehidupan saudara. Terus berhubungan close, intim dengan Tuhan. Terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan menikmati kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik.
Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak ada batasnya. Kuasa-Nya tidak ada batasnya. Mujizat-Nya tidak terbatas. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan menukar keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan hal-hal yang sepele. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini, marilah kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini saudara tidak terlalu memfokuskan pandangan saudara kepada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Mari saudara, berjalan bersama Tuhan, menikmati betapa baiknya Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa hanya di dalam Kristus Yesus kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau menghimbau saudara-saudara yang ada di rumah, marilah di dalam masa-masa seperti sekarang ini kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hanya pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saudara, COVID-19 itu bukan tambah mudah untuk dihadapi. Tetapi Tuhan kita terlebih besar daripada COVID-19. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gentar, terus maju. Bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Bersama Yesus, kita pasti menang. Di dalam Yesus, kita pasti mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pagi hari ini. Biarlah semua firman Tuhan yang sudah saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan pengertian betapa baiknya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah hamba-Mu tabur. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah ditabur tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi jatuh di tanah yang subur. Sehingga anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami keletihan, beban berat, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka menerima semangat yang baru. Dengan roh yang menyala-nyala, mereka akan terus melayani Tuhan. Aku berdoa juga untuk seluruh pelayan Tuhan. Biarlah mereka terus melayani Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini. Supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Karena daripadanya lah kekuatan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari saudara, tanggalkan beban saudara. Dan berlari-lari untuk mendapatkan panggilan Allah. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan. Yang membutuhkan berkat Tuhan. Yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Biar Tuhan jamah dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Supaya mereka menerima kesembuhan ilahi. Dan menerima damai sejahtera sukacita Allah. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak Tuhan yang di pelosok-pelosok. Biar Tuhan sertai mereka. Tuhan hibur mereka supaya mereka tidak terhanyut oleh dunia ini,
tetapi mereka terus berdiri di atas kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah pagi hari ini, kalau sebentar kami akan berhenti dan selesai di dalam penyampaian firman Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terukur besar kasih setiamu Tuhan.